Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nyimas Dian Masyara, SEMS AK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, saya Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1C021171 akan mempresentasikan materi akuntansi syariah terkait dengan akad-akad lainnya. Yang pertama yaitu ada akad syarf. Akad syarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penginderaan, atau transaksi jual beli. Syarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya, atau yang dimaksudkan di sini yaitu jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang dari negara lain. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Sumber hukum akad SOR. Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama yaitu rukun transaksi syarf terdiri dari yang pertama ada pelaku terdiri atas pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu objek akad berupa mata uang yang diperdagangkan. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Terdapat beberapa ketentuan syariah terdiri dari pelaku harus cakap hukum dan sudah balik. Yang kedua yaitu objek akad. Objek akad terdiri dari nilai tukar atau kurs mata uang yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah. Yang ketiga, apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam kuantitas yang sama, sekalipun model dari mata uang yang berbeda. Yang selanjutnya, dalam akad solv tidak boleh ada hak khiar syarat bagi pembeli. Yang terakhir, dalam akad solv tidak boleh terdapat tenggat waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Yang kedua ada akad wadiah. Akad wadiah sendiri merupakan akad dalam bentuk simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya dengan tujuan untuk keamanan aset tersebut. Wadiah sendiri merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Sumber hukum dari akad wadiah terdapat pada Quran surat keempat ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amat kepada yang berhak menerimanya dan as-sunnah yang berbunyi tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis tersebut dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Yang kedua jenis akad wadiah. Terdapat dua jenis akad wadiah yang diantaranya yaitu yang pertama wadiah amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Contohnya, titipan barang di pusat perbelanjaan. Yang kedua, wadiah yad domana, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya. Yang ketiga, rukun dan ketentuan syariah wadiah. Rukun wadiah ada tiga. Yang pertama yaitu pelaku terdiri dari pemilik barang atau pihak yang menitip, muadi, dan pihak yang menyimpan, mustauda. Objek wadiah berupa barang yang dititipkan, wadian, dan ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah terdiri dari
pelaku harus catat hukum, sudah balik, serta mampu memelihara barang titipan. Objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik maupun penyimpan. Akad al-wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau tahwid ada artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Quran surat 18 ayat ke-19 dan pada As-Sunnah. Rukun dan ketentuan wakalah terdiri dari tiga: pelaku yang terdiri dari pihak pembeli, pemberi kuasa atau mewakil, dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Objek akad berupa barang atau jasa, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah dalam wakalah yang pertama, pihak pemberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Orang mukallaf atau anak mumayyi dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Yang kedua, pihak penerima kuasa harus cakap umum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, akad kafalah. Akad kafalah merupakan suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kafilnya kepada pihak ketiga makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Makful anhul atau ashil. Sumber hukum akad al-kafalah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad al-kafalah. Rukun kafalah terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang berutang, dan pihak yang berutang. Objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang, baik berupa barang, jasa, maupun pekerjaan. Ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya, yaitu pihak penjamin, kafil, syaratnya yaitu balik dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Pihak orang yang berutang atau asfil makfulan sanggup menyerahkan tanggungannya atau utang kepada peminjam dikenal oleh penjamin. Pihak orang yang berpiutang mahful lahu diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat. Selanjutnya yaitu akad qardul hasan. Qardul hasan sendiri merupakan jaminan tanpa dikenai biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qard bertujuan diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran surat kedua ayat 280 dan pada As-Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah. Rukun Qardul Hasan ada tiga di antaranya. Yang pertama, pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Objek akad berupa uang yang dipinjamkan, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Objek akad jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Apabila peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya tersebut. Selanjutnya, akad al-hiwalah atau hawalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya adalah akad tabarru yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jenis akad al-hiwalah. Terdapat beberapa jenis akad hiwalah, di antaranya dari segi objek akad, hiwalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak penagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq, pemindahan hak atau anjak piutang.
Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Dari sisi persyaratan, hiwalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Yang kedua, hawalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Dasar hukum dasar hukumnya pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, rukun dan ketentuan syariah. Rukun hiwalah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri atas pihak yang berutang atau berpiutang atau muhil, pihak yang berpiutang atau berutang atau muhal, pihak pengambil alih utang atau piutang atau muhal alaih. Objek akad adalah adanya utang dan piutang. Selain itu, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, akad al-ron. Al-ron secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, al-ron adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, jaga, atau tanggungan. Al-ron yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad al-ron bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran surat kedua ayat 283 dan pada As-Sunnah. Rukun dan ketentuannya terdiri dari pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Objek akad berupa barang yang digadaikan dan utang. Ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariahnya terdiri dari pelaku harus cakap hukum dan sudah balik. Objek yang digadaikan terdiri dari barang gadai, dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terkait dengan orang lain. Utang, nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.